Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas soal terkait asam basa yang sudah pernah Budian share di El Semamsa. Nah, ini untuk nomor 1, disitu kan diketahui indikator trayek pH dan warnanya. Nah, yang ditanyakan adalah warna untuk larutan HCl 0,02 molar. Di sini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu yaitu kalian menentukan pH dari HCl. Kita tahu bahwa HCl adalah asam kuat, sehingga kita cari H plusnya dulu, yang mana H plus sama dengan valensi kali molaritas asam. Nah, di sini valensi dari HCl adalah 1, kemudian molaritas HCl adalah 0,02, bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah ketemu H plusnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan pH, yang mana pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, cara menghitungnya, yang pangkat ini dijadikan sebagai satuan sehingga 2 min log 2. Nah, ini adalah pH dari HCl. Nah, untuk pH 2 min log 2 dia berada di, kalau untuk methyl orange berarti warnanya adalah merah. Untuk methyl red karena dia pH-nya 2 min log 2 warnanya juga merah. Kemudian bromtimol biru kuning. Untuk fenol phthalein menjadi tidak berwarna. Sehingga untuk larutan HCl ini ketika diberi indikator metil merah akan merubah larutan menjadi merah. Kemudian ketika diberi indikator metil red akan mengubah larutan berwarna merah. Bromtimol biru menjadi kuning, fenol phthalein menjadi tidak berwarna. Lanjut nomor 2. Nah, di sini sudah diketahui tabel indikator trayek atau warna, kemudian hasil uji larutan. Nah, yang ditanyakan adalah pH larutan. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk indikator metil merah, di sini untuk hasil uji larutan dihasilkan warna kuning, sehingga kemungkinan pH-nya adalah 6,3 ke atas. Nah, kemudian untuk metil jingga dihasilkan warna kuning, kemungkinan pH-nya adalah 4 ke atas. Nah, untuk yang bromtimol biru dihasilkan warna biru dan kemungkinan pH-nya adalah 7,6 ke atas. Fenol phthalein di sini larutannya menjadi tidak berwarna, sehingga pH-nya adalah 8,3 ke bawah. Jadi perlu kalian ketahui, ini adalah rentang pH yang mana ketika pH-nya tidak berwarna seperti fenol phthalein ini, yaitu trayeknya 8,3 ke bawah. Dan apabila nanti menghasilkan larutannya berwarna merah, berarti pH-nya adalah 10 ke atas. Untuk yang sisi kanan dibaca 10 ke atas, untuk yang sisi kiri dibaca 8,3 ke bawah. Nah, dari angka-angka yang sudah saya lingkari di sini, kita dapat menentukan rentang pH yang kemungkinan terjadi pada larutan tersebut. pH yang terjadi yaitu
antara 6,3 sampai 8,3. Kenapa tidak memilih untuk rentang terkecil, kenapa tidak memilih pH 4? Karena jika memilih pH 4, nanti ketika ditetesi indikator metil merah akan berubah warna menjadi merah, tidak kuning lagi, sehingga tidak masuk dalam trayek warna di sini. Nah, oleh karena itu pH yang cocok, yang seharusnya untuk larutan ini yaitu 6,3 sampai 8,3. Lanjut nomor 3. Nah, diketahui KW sebesar 10⁻13 dan pada larutan tersebut terdapat 0,1 molar ion OH-. Yang ditanyakan adalah konsentrasi H+. Kita tahu bahwa KW merupakan hasil perkalian antara ion H+ dikali dengan OH-. Sehingga di sini kita tinggal masukkan angkanya saja. KW 10⁻13, kemudian ion H+ di sini yang ditanyakan, dan ion OH-nya adalah 10⁻⁻1, sehingga ion H+-nya sama dengan 10⁻13 dibagi 10⁻1 sama dengan 10⁻12. Lanjut untuk soal nomor 4. Soalnya yaitu jika 0,1 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam air sampai volume 1000 ml, maka pH larutan adalah. Dari soal tersebut kita tahu bahwa massa NaOH yaitu 0,1 gram, kemudian MR-nya 40, volumenya 1000 ml. Yang ditanya adalah pH. Untuk menentukan pH, kita harus menentukan konsentrasi ion H+ terlebih dahulu. Nah, konsentrasi ion H+ ini dapat kita tentukan jika kita tahu harga molaritas dari NaOH. Oleh karena itu, langkah pertama yaitu menentukan molaritas dari NaOH. Molaritas dari NaOH yaitu kita bisa mencarinya melalui rumus massa per mr kali 1000 per V. Di sini volumenya adalah mililiter. Nah, dari rumus ini kita tinggal masukkan angka yang sudah diketahui, yang mana masanya adalah 0,1 per MR-nya 40 kali 1000 per 1000. Nah, sehingga molaritasnya sama dengan ini, dapat kita coret ya kan. Ini kita jadikan 1 kali 10⁻⁻1 per 4 kali 10 untuk mempermudah perhitungan tanpa kalkulator. 1 dibagi 4 adalah 0,25 kali 10⁻⁻1, kemudian -1 lagi -2 sama dengan, kalau kita gabungkan, 25 kali 10⁻⁻4. Nah,
Setelah kita tahu harga molaritasnya, kita dapat menentukan H+. Nah, di sini kuncinya itu kalian harus tahu nih, NaOH ini termasuk basa kuat. Ini basa kuat, maaf. Berarti kita menentukan OH-. Nah, di sini kuncinya kalian harus tahu NaOH ini termasuk basa kuat atau basa lemah. Nah, karena NaOH ini termasuk basa kuat, sehingga OH- sama dengan valensi kali molaritas basa, yang mana valensi dari NaOH itu adalah 1 karena dia memiliki 1 ion OH- dikali molaritas basa sebesar 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita tentukan pOH-nya, yaitu min log 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 min log 25. Nah, setelah ketemu pOH, kita tentukan pH-nya, yang mana pH rumusnya itu 14 dikurangi pOH, yaitu 14 dikurangi 4 min log 25 sama dengan 10 plus log 25. Nah, hasil akhir seperti ini saja sudah benar tanpa menggunakan kalkulator. Kemudian lanjut nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 kita ketahui bahwa soalnya yaitu sebanyak 20 ml larutan HNO3 0,25 molar ditambah 50 air murni. Nah, di sini ada penambahan air sebanyak 50 ml. Yang pertama, kita ketahui molaritasnya yaitu 0,25, volumenya awal 20 ml, kemudian ketambahan air artinya larutan ini mengalami pengenceran. Nah, di sini untuk menentukan pH kita harus tahu molaritasnya dulu. Berarti molaritas larutan HNO3 setelah diencerkan. Kita dapat menggunakan rumus pengenceran yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, ini merupakan rumus pengenceran, yang mana volume 1 kita masukkan volume HNO3 sebesar 20 ml, kita kali molaritas yang pertama sebelum diencerkan yaitu 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan volume 2. Nah, di sini kan ditambah 50 ml air sehingga volumenya bertambah menjadi 70 kali molaritas 2 ini yang kita cari. Nah, secara matematis saja langsung kita hitung. Di sini menjadi 100. Ini kita permudah aja, berarti 2 kali 10 kali 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 70 kali M2. Nah, 2 kali 25 dulu, di sini 50 kali, di sini kan 10 pangkat 1 min 2 berarti 10 pangkat min 1 10 kali M2. Nah, di sini berarti 5 sama dengan 70 kali M2. M2 sama dengan 5 per 70. 5 per 70 sama dengan 0,07, atau kita dapat tuliskan 7 kali 10 pangkat min 2.
Nah, setelah ketemu molaritasnya, kita dapat menentukan H+ karena HNO3 ini merupakan larutan asam kuat. Nah, sehingga H+-nya yaitu valensi kali molaritas asam. Valensi dari HNO3 adalah 1 karena dia menghasilkan 1 ion H+ dikali 7 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari pH nya, yang mana rumus pH adalah min log H+, yaitu min log 7 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 7. Nah, ini adalah hasil pH dari larutan HNO3 yang sudah diencerkan menjadi 70 mili. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. 5 soal dahulu di part 1, kemudian nanti akan kita lanjut soal berikutnya di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.